Ya, teman-teman, tanggal 13 bulan Juli tahun 2026. Baik, mari kita bahas kembali emiten-emiten yang berada di kolom komentar. Kita mulai dari pernyataan dulu. Bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan dibaca terlebih dahulu keterangan yang ada di deskripsi channel Update Saham ID. Yang kedua, saya mengingatkan, beli saham itu di bawah, jangan di atas. Jangan sampai kita beli hanya untuk cut loss atau kita beli hanya untuk kejemput saja. Lebih baik menunggu untuk cuan daripada teman-teman beli hanya untuk kejemput. Kembalikan ke hukum dasarnya, beli saham itu di bawah, jangan di atas. Silakan bagi yang mau dilihat-lihat dulu, dari mulai yang warna biru, warna putih, warna hijau, silahkan. Ini yang terbarunya warna merah per tanggal sekarang. Tadi ya sudah mulai dibahas, mulai dari SMLE. Lanjut, kita bacakan komentar. Bagi yang telah memberikan komentar, terima kasih. Selama ini saya lihat banyak yang membagikan, banyak yang memviralkan. Support buat channel ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan semuanya bernilai manfaat. Bagi yang telah mendoakan saya pun terima kasih selama ini. Doa teman-teman dikabulkan. Saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Saya pun berdoa teman-teman sehat-sehat terus ya bersama keluarga. Yang telah memberikan super thanks selama ini, terima kasih. Mudah-mudahan super thanks teman-teman dikalikan berkali-kali lipat dan ditambahkan dengan kebermanfaatan. Baik, kita mulai pembacaan komentar dari SCPNet. Bahas ALII. Kita cek ALI-nya nanti ke komentarnya. Untuk selengkapnya nanti kita bacakan, pasti bahas. Pani dari Bro Hansen. Pada lompat kodok. Di detik-detik terakhir penutupan, lumayan buat beli cilok ya, bersyukur dan syukurin apa yang terjadi dari Bro Dimas. Bahas DSSA, jangan bosan-bosan, nanti kita bahas. Kalau saya beli sekarang, apakah akan terkena delusi juga nanti harga setelah RI? Kan sudah, BNBR itu sudah terjadi reg isunya. Kemarin tanggal 8, tanggal 9, finishnya tanggal 9, nanti pas pembagiannya sekitar tanggal berapa, seminggu ya. Kita cek ke sini. Jadi tidak akan kena delusi lagi karena sudah terjadi. Yang delusi itu ketika di tanggal 9 itu. Nah, delusinya itu di sini. Mana tanggalnya? Belum keluar. Nah, sudah. Nah, terjadi delusinya itu ketika cum-date sama ex-date gitu ya. Pas ex-date-nya kan terjadilah penyesuaian harga atau harga keseimbangan. Nah, nanti setelah ditebus lagi isunya, mulai didistribusikan itu, nah, jadi boleh diperdagangkan, didistribusikan ya tanggal 27 Juli. Jadi kalau sekarang sudah tidak ada kenal yang namanya delusi lagi, karena kan sudah terjadi delusinya tanggal 9 itu ya. Oke, sip. Jadi tidak akan terkena delusi karena sudah terjadi right isunya. Baik, pakai aplikasi apa? Nah, silahkan aja. Ini adalah aplikasi yang saya pakai. Nah, di sini nih, ya kelihatan nggak? Saya potong soalnya. Nah, di sini. Saya tidak menyebutkan karena saya tidak di endorse. Oke, sip ya, dari Bro Iva saja ya. Oke, dari Bro Iva saja. Ahmad Jainuddin, Bro Ahmad, kaki sama BSBK. Saya tulis kakinya dulu, nanti BSBK-nya menyusul. Mohon anak tower data, baik, nanti kita bahas data. Plan sudah mulai bagus, Len. Nanti sama roda juga kita bahas. YRG hot crash, mantap. YRG masuk emiten gocapan ya. Pada speknya bagus tuh.
Dari I don't care with my name 3617. Kalau turun jauh udah bukan koreksi lagi sih, masuknya udah downtrend kalau BRMS. Udah paling jatuh di 400 lebih harganya karena emang lagi pada ngejual. Ini tanggal 15 ya, BRMS. Ada bandar udah beres pesta, sisa retail dapat ampasnya saja, broker-broker aja dikit doang yang beli. Cuman 400 ribu, 3 juta bisa dihitung jari yang beli. Terima kasih atas informasinya dari bro I don't care with my name 3617. DWGL, kita tulis DWGL, salah, DWGL. Terus the land sudah ya, sudah dimasukin, kaki juga sudah dimasukin. Nano sudah masukin nano ya, kita cek dulu deh. Nano, oh udah dibahas kemarin tuh nano tuh ya, minggu kemarin. Nanti kita bahas lagi nih, nggak apa-apa. Oke, LPPF sama banyak amat tapi sama Hexa nanti kita bahas juga. Emiten Bex nanti kita bahas juga. London Roda. Dari SCPNet mau tanya, kalau suatu emiten sudah breakout di tanda kenaikan, apakah bisa melanjutkan kenaikannya? Salah satu emiten yang saya pantau NTBK karena sudah breakout di tanda kenaikannya. Nanti kita bahas NTBK. Ada emiten tamu PBRX Excel dan nanti kita bahas satu-satu ya. Saya bahas dari mana menyebutnya, saya tamunya aja dulu ya. Udah masuk di tamunya. Tamu udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Baik, kita lanjut. Saham WNR udah masuk. Kalau mau tanya coal jatah nanti kita ini udah dibacain ini ya. Terjebak di coal harmonik pareo ya, udah sedikit lama itu komentarnya. Baik, kita masuk ke pembahasan IHSG. Hari ini IHSG bagus, transaksi pun di standarnya 10,5 triliun, dan hari ini 1,92%. Kalau kita lihat di sini ya, IHSG itu nanjak dari jam 2 siang, nah, langsung digas akhir sesi. Kita cek berita yang beredar apa. Nah, kalau di Bloomberg Technos itu menunjukkan ini beritanya nih 3 jam yang lalu ya. S&P pertahankan ke Indonesia di triple B, outlook stabil. Putaran akhir single stock, baik bukan berhasil target IPO, pasar kurang kondusif. Upaya dijen pajak optimalisasi kan tidak terlalu signifikan ya beritanya. Oke, sip ya. Jadi walaupun ada berita ini, ternyata masih terkonfirmasi si Porene masih net sell 412,5 miliar. Itu yang terjadi. Ini terlepas dari berita apapun, sebenarnya si Kendall ya menceritakan bahwa emiten ini, bahwa IHSG kita lagi posisinya berada di atas MA10. Artinya masih cenderung untuk menguji area resist, kecuali kalau dia sudah jebol MA10-nya, maka cenderung untuk menguji area support. Ya, ini sudah menjadi support di 5634. Jadi selama dia masih dipertahankan di atas MA10, ya ujian selanjutnya adalah area resist di 6326-an lah di sini. Oke, sip ya. Terus untuk transaksi sepi kemarin 3,2 triliun sama 3,7 termasuk sepi. Berarti kan yang berperan penting di sini foreign transaksinya kurang, berarti kan di lokal. Seperti yang sudah saya bilang kepada teman-teman semuanya, ternyata kalau dicek dari broker-brokernya, ternyata broker asing itu sudah menjelma jadi broker lokal. Bahkan dideteksi bandar lokal atau market maker lokal, mereka terdeteksinya bukan sebagai market maker sebuah emiten. Jadi mereka memakai broker-broker asing, tapi KTP-nya KTP kecamatan. Itulah yang menjadi taktik dagang mereka sekarang ini. Pasar Indonesia itu luar biasa, jadi sangat disayangkan kalau asing
memang memberikan berita-berita negatif. Potensi. Bahkan kemarin sudah mulai diperbaiki. BI juga sudah menambahkan ada kolom HSC ya di IDX mobile-nya. Terus juga akan dibukakan kerjasama di Asia untuk pembukaan listing nanti dari Malaysia, Singapura gitu kan, mungkin nanti dari Hong Kong ya bisa listing di bursa kita juga ya, dan kita juga akan mencoba untuk listing di bursa-bursa mereka ya, mudah-mudahan itu tercapai ya, minimal di Asia aja dulu gitu kan. Itu menjadi kabar baik sebenarnya ya. Indonesia itu ya sebenarnya kalau diperhatikan dari SDA-nya juga sangat luar biasa. Dulu aja penjajah kita, dulu aja penjajah aja sampai pingin gitu kan dengan barang-barang ada di alam negara kita yang sangat kaya raya ini. Hanya tinggal pengelolaannya aja sebenarnya. SDA-nya melimpah tapi cenderung seperti yang tidak produktif yang SDA-nya itu. Kesejahteraan masyarakat sih harusnya lebih ditingkatkan lagi, apalagi bisnis-bisnis BUMN ya harusnya bukan lagi sebagai profit oriented, tapi harusnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Karena kan itu juga hasilnya harusnya gitu kan, berdasarkan undang-undang dasar yang harus dipegang, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu harus dikuasain sama negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, harusnya berpegang sama prinsip itu. Jadi masyarakat itu tidak ada yang terlantar, tidak ada yang bergelandangan harusnya. Oke. Terlepas dari itu juga perang Iran sama Amerika masih ada sedikit sental-sentilun. Sekarang juga di Laut Merah juga lagi ada konflik penyerangan kapal-kapal minyak, jadi mungkin distribusi agak sedikit terganggu juga ya. Terlepas daripada itu semua, walaupun foreign keluar, tetapi secara TA masih mengkonfirmasi IHSG kita lagi mengarah untuk ke arah 6348, kecuali kalau nanti ada pembalikan arah lagi sampai menyentuh lagi MA10-nya dijebol kembali ya, yang akan mereka uji adalah area 5645 sebagai supportnya. Oke, kita masuk ke pembahasan emiten 4 bank plus BIS ya. BBRI. Kita masuk ke BBRI. Hari ini BBRI dihijaukan apa dimerahkan? Ya dihijaukan 2%. Bagus. Karena kenaikan sedikit lagi ditembus. Tinggal berapa persen lagi. Foreign sudah mulai net buy. Kita cek foreign ini siapa. Nah, AK sudah mulai masuk sama si BB. BB kan broker foreign CC juga foreign lokal gitu, artinya dia pakai tangan broker lokal tapi KTP luar gitu kan. Nah, ini di bandar lokalnya ada si KJ, ada BB, teman kita pada take profit, CP sudah masuk, ada si LG juga sudah mulai masuk, sudah mulai bagus. Secara TA masih berada di atas MA10. Nah, sudah mulai bisa menghadap ke atas. Besok kalau ngebreak saya pikir targetnya di 3140 untuk menyelesaikan misi yang tertunda waktu tanggal 17. Kalau sudah break ya MA200 targetnya di dividend trap. Waspadalah, area aman di mana sekarang karena sudah mulai ada candle panjang, 2% juga lumayan. Kalau turun 2810 masih posisi bagus. Yang terpenting masih ditahan di MA10-nya masih posisi oke. Kalau sudah lewat MA10 berarti yang mereka akan uji adalah area supportnya. Step 1, step 2 sudah mulai terbentuk. Lanjut ada BBNI. Kita masuk ke BBNI. BBNI masih posisinya seperti apa? Kita cek sebentar. Udah keren ya. Ini candle panjang tanggal 7 Juli juga bagus. Walaupun foreign keluar, bandar lokal keluar. Ada broker YU nih sudah ngambil 11 miliar, LG, BB, SS, broker Tulen sebagai market maker sudah mulai masuk di BBNI. Bahkan foreign YU-nya pun sudah mulai ngambil ya 18 miliar. Jadi walaupun net sell dua-duanya baik bandar lokal ataupun foreign ternyata
sekarang itu yang mengangkat bukan dari kalangan market maker si BBNI untuk lokal. Tapi kalau diperhatikan, sebenarnya bandar lokal itu masih ada di dalam. Nah ini smart money ya, speknya sudah mulai bagus, dan ini pun tidak berkurang, tidak kempes, walaupun merah nggak jadi masalah. Target selanjutnya untuk meneruskan 3840. Bila mana break silahkan aja targetkan. Yang pertama di bawah MA 200, tapi kalau sudah nembus MA 200-nya, dividend trap dulu ya. Nanti kalau sudah dijagain, dia tidak jebol MA 200, uptrend akan terjadi. Harusnya masanya sekarang itu, karena dia sudah bikin step 1 dan step 2. BMRI, kita masuk ke emiten BMRI. BMRI, nah sudah mulai bagus nih, tanda kenaikan sudah mulai di break. Kita kasih tanggal aja, tanggal sekarang, tapi kita kecilin karena sorry suka lupa ngasih tanggal. Nah sudah mulai ngebreak, tanda kenaikan, sekaligus ada support, ada gap kecil. MA10 menghadap ke atas, bandar lokal 2 hari sudah mulai ngambil, foreignnya pun 3 hari sudah mulai ngambil. Hari ini 65,8 miliar foreign ngambil. YU lagi pelakunya, domestiknya YU ada, nah AZ, ODLG, MG sudah mulai masuk walaupun sedikit. Smart money pun masih berperan baik selagi dia tidak jebol candle panjang ini nih ya. Berarti maksimal kalau dia mau turun jangan sampai jebol MA 200, MA10. Nah kalau dia aman banget itu ketika jatuh ke 4110 itu masih posisi aman, 4140 juga masih posisi aman ya. Target selanjutnya di sini tidak ada tanda kenaikan, hanya ada gap kecil. Targetnya langsung dividend trap aja MA 200. Saya pikir kalau pas ini bisa ya untuk si BMRI. Terlebih lagi BMRI akumulasi forex pun sudah terjadi dan bandar lokal pun ikut-ikutan akumulasi. Kita lanjut ke si emiten biru BBCA. Nah, BBCA masih dipertahankan sideways selama 4 hari ini di atas MA10, MA20. Tinggal masih nunggu untuk break atau tidak. Kalau dia mampu break, nah targetnya kan gap 6875. Tapi kalau dia hanya mampu sama shadow aja, ini kan sudah 3 kali ini disentuh. Jadi kalau area 3 kali yang sedikit beratnya disentuh, saya pikir MA200 sudah menanti sebagai targetnya. Waspadalah kalau mulai turun. Nah area aman sekarang itu MA10 di atasnya itu masih aman. Maksimal kemana? Ke gap sini nih. Bila mana dia terpaksa harus turun dari MA10 nya untuk turun tingkat, maksimal di angka 5.800 untuk menutup gapnya sekalian. Itu cenderung baik ya. Mungkin nanti kalau sudah ada pantulan, dia mengkonfirmasi setelah masuk MA10 lagi jadi step ketiga, step 1, step 2, dan step 3. Dan waspadalah kalau sudah mulai jebol 5775-nya, karena supportnya dekat di angka 5.550. Kalau dijebol bisa mengukir kembali ke harga bawahnya, kembali ke angka 5.125. Saya selagi masih ditahan di MA10 itu masih posisi baik. Cuman foreign hari ini net sell 490,8 miliar. Tapi YU ya sebagai penggerak malah ngambil nih YU di domestiknya. Foreign pun ada si DXO, kasih akannya keluar. Mereka itu yang ngejual cuman beberapa tik aja 510 miliar. Itu bukan perkara duit sedikit. Jadi walaupun mereka cuma 1 tik, 2 tik, dengan dana sebanyak itu bisa mengantongi lumayan lah untuk beli cilok sekampung ya, dapat. Walaupun si foreignnya masih keluar, bandar lokal masih keluar, tapi masih menyisakan barang kalau dihitung dari mulai tanggal 1 Juli. Jadi mereka pun masih ada di dalam. Nah perhatikan smart money-nya nih, sudah berkumpul dengan baik. Ketika sideways di atas, smart money berkumpul dengan baik. Secara hitung-hitung isian ya, biasanya akan membentuk yang namanya break. Nah biasanya yang dilakukan sama smart money itu untuk melakukan break. Nah kalau sudah break dilakukan sama mereka, apakah akan diteruskan atau tidak? Karena selama dia mau menembus 6425 kan sudah 3 kali nih.
Sini kan smart money berkumpul, langsung naikin tapi tidak sanggup. Nah, sekarang lagi mau melakukan percobaan kembali. Bila mana percobaannya berhasil ngebreak, saya pikir yang tadi saya bilang itu ya, MA 200 sama gapnya aja di angka 6.900-an. Itulah area target untuk si BBC. Kita masuk ke emiten syariah, bank syariah. Ini dengan report yang kurang. Si BRIS ini masih dipertahankan di MA 10-nya. Ini masih dalam tahap mau turun mau naik gitu kan, karena masih belum terkonfirmasi dia berada di atas MA 10, jadi masih di dalam, jadi masih area sideways dengan area penurunan masih di 1685. Itu posisi aman kalaupun turun, tapi lebih bagus lagi kalau dia sudah mulai ngebreak area 1840. Saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa. Nah, foreign sudah mulai net buy walaupun sedikit, net buy-nya 983,9 juta saja. Dengan AK ngambil 2,9, RX-nya keluar 3 miliar, tapi CC sama CTP cenderung ikutan. Cuma di bandar lokal masih terdeteksi, bandar lokalnya keluar. Ini sebenarnya tipis, harusnya dengan sangat mudah. Kita harus nunggu candle panjang untuk ngebreak area tanda kenaikan. Perhatikan, ketika candle panjang yang di tanggal 9 Juni tidak ditembus, masih cenderung aman. Makanya maksimal aman itu di 1685. Kalau posisi sih tidak mampu melewati harga tertinggi sebelumnya. Makanya area di 2 kali tanda kenaikan ini penting sekali nih. Bila mana di sini jebol, saya pikir ketika pun walaupun koreksi lagi, asal harga tertinggi di sini sudah mulai dilewatin dan dia tidak jebol supportnya, target yang di gapnya akan tercapai. Tinggal nanti ketika dia target gapnya tercapai tidak jatuh daripada MA 200, dan kemungkinan untuk mengarahkan MA 200 menghadap ke atas, silahkan aja. Uptrend sedang terjadi dan targetnya di 2650. Kalau berdasarkan hitung-hitungan, targetnya itu di 2900 sama 2700. Jadi kalau ke angka 2600 sangat memungkinkan. Ini belum ada apresiasi yang begitu besar ya dari market maker lokal ataupun foreign, tapi kalau lokasi masih di dalam nih. Ya tanggal 25 Mei cenderung dia nunggu ya. Jual pelan-pelan ngambil lagi, jual pelan-pelan ngambil lagi. Tapi kalau dikumpulin itu masih banyak barangnya. Yang mendapatkan apresiasi adalah smart money-nya. Maka ketika smart money sudah mulai berkumpul dan dia mampu untuk ngebreak tanda kenaikan, saya pikir ketika dilanjutkan sama market maker, silahkan aja. Itu area dia mulai bisa di up. Oke, beres ya untuk emiten 4 Big Bang sama 1 emiten syariah. Kita akan bahas emiten teman-teman. Kita mulai dari sekarang. Ada emiten PANI dari Bro Hansen 18. Nah, PANI sudah mulai bagus semenjak dia gagal untuk up di MA 10-nya di 6675. Dia cenderung koreksi. Nah, koreksiannya itu tidak lebih daripada supportnya. Sempat dia menyentuh support dengan shadow, tapi sudah dimasukkan kembali ke MA 10 waktu tanggal 8 Juli walaupun dengan candle merah. Nah, ini menjadikan area 5725 sebagai support. Jadi jangan sampai dijebol supportnya. Kalau dijebol ya waspadalah, dia bisa ngejebol kembali di angka 5550, bahkan bisa turun ke level 4670 sampai ke angka 3800. Memang standarnya lagi posisi downtrend. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya smart money ini sudah mulai berkumpul. Jadi si PANI ini butuh break area 6775. Jadi harga area tanda kenaikan sudah mulai harus di break dan mampu bertahan. Setelah itu harus melewati harga tertinggi sebelum, karena syarat sebuah emiten yang mau up itu harus melewati harga tertinggi sebelumnya. Saya pikir kalau sudah melewati itu silahkan aja targetkan bisa ke gap di bawah MA 200 aja dulu ya. Nanti kalau sudah melewati targetnya di gap di 9550, saya pikir tidak lama lagi dia akan menyentuh MA 200. Perhatikan di sini ada 3 kali target gap yang hanya disentuh aja. Terus si bandar foreign per hari ini sudah ngambil nih 1,2 miliar. Nah, BKAK-nya sudah mulai ngambil. Yang paling bagus itu smart money-nya nih. Artinya si bandar lokal ataupun si foreign, bila mana smart money sudah menumpuk, nah itu biasanya lawan mereka lah. Nah, ini si bandar lokal memang masih keluar, kita cek nanti. Kalau foreign sih masih bagus, masih hijau. Perhatikan di sini nih, bandar foreign itu ngambil sejak tanggal 16 April. Bahkan sebelumnya pun waktu tanggal 2 Februari ya.
dia sudah ngambil kembali. Ini dia sejak dia itu kan right issue nih, right isunya belum dikerjakan, minimal nanti targetnya ke harga 13 ribuan ini, ke harga right isunya. Terus apalagi, nah perhatikan nanti untuk domestiknya, ini kan masih dikuasai sama XL nih teman kita, tanggal 13 kita cek ya, ketika pembuangan tanggal 26 Juni. Kita cek 26 Juni pembuangan, sorry itu 26 Juni sampai tanggal 13. Nah, ternyata memang yang ambil banyak itu ada kalangan dari XL ya. Tapi perhatikan ada KI sudah mulai akumulasi, ada SQ ya sudah mulai akumulasi, bahkan PD ya sebagai retail pun yang suka dipakai sama market maker sudah mulai masuk. Jadi tinggal tunggu aja ini MA10 di bawah kanan menuju ke atasnya ya. Kalau sudah terbentuk MA10 di bawah kanan menuju ke atas, saya pikir sudah mulai bagus. Baru 13%, jadi walaupun teman-teman ngambil di level sini, jangan average dulu karena baru 16%. Ya usah di average, nanti juga kalau level sini pasti kejemput lagi. Selagi dia terjebol area 5.550 gitu kan, atau jebol sini yang terdekat jangan sampai dijebol aja. Tunggu konfirmasi ya, terbentuk MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nanti kita cek Pani di sini. Pani posisinya di mana? Kita harus posisi sudah tahu. Nah, memang dia masih tidak terlalu murah banget ya. Cuman sudah mulai mau mendekati supportnya di 4.608. Makanya di level sini nih, kalau di level sini tidak mampu naik, tidak mampu ngebreak, makanya dia akan uji support. Nah, ketika dia uji supportnya lebih daripada tanda penurunan yang saya bikin yang di angka 5.500, waspadalah untuk uji support di level 4.600-an. Karena kan dia lagi turun gunung dulu. Biasanya kalau turun gunung hanya bisa bikin bukit aja atau harga tertinggi sebelumnya tidak bisa dilewati. Ya, sabar dulu sampai terbentuk MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Tapi kabar baiknya apa? Smart money-nya sudah mulai berkumpul dengan baik. Itu ya untuk si Pani. Lanjut ada DSSA. DSSA kita cek masih murah banget kan dia. Emiten Konglo ya, baru dipantulkan. Nah, si DSSA masih sideways. Nah, ini sekarang si DSSA ya kan sudah jebol daripada MA20 ya. Nah, sekarang itu kalau kita gedein nih. Nah, sekarang itu posisi di level sini nih, ini jadi support terdekatnya. 770 menjadi support terdekatnya ya. Karena pas dia keluar tanggal 8 Juli melewati MA20, per hari ini dia masuk lagi ke MA10. Makanya ini akan menjadi support. Nah, ini sudah masuk MA10 sudah mulai bagus. Tinggal nunggu hilal MA10-nya aja nongol. Kalau sudah mulai nongol menghadap ke atas nih, tanda di sini target kenaikan 880. Dia akan menguji level sini. Sekarang ujiannya kan lagi menguji area 880 ya per hari ini. Karena kan sudah lewat daripada MA10 atau enggak sudah melintasi MA10 ya. Jadi ujiannya itu lagi ke angka 880. Kalau kemarin kan di sini lagi uji tanda penurunan. Nah, sekarang sudah dihentikan uji tanda penurunan karena sudah masuk MA10. Jadi yang lagi uji sekarang di area 880. Nah, kalau 880-nya di break silahkan aja. Tarik di sini ada gap nih. Ini gap yang sangat lebar sekali. Ini pasti ketutup dan ini pun pasti ketutup, tenang aja. Harganya pun si DSSA sudah dikategorikan dengan harga murahnya ya. Jadi kalau dia jebol lagi ke level 410 ya harga murahnya di sini 200-an. 208 lah itu harga murahnya. Bagus, ini sudah beberapa hari terakhir tidak melewati harga penurunannya ya, cenderung dia bikin support. Padahal kalau dilihat nih bandar lokal sudah ngambil tanggal 22 Juni. Hari ini pun ada pengambilan bandar lokalnya. Sudah mulai bagus. Nih MG sudah mulai masuk, AG sudah mulai masuk. Porennya, poren ini, poren KW ya, GR. Di poren aslinya keluar nih JP sama si AK. Tapi terdeteksi dia itu net buy. Bahkan kalau digabungkan dari mulai tanggal 25 Juni ini poren masih banyak barangnya. Baik bandar lokal ataupun bandar akumulasi sedang berlangsung. Ya mungkin mereka juga harus memberikan trik-trik ya, ngambil banyak, keluarin dikit lagi, ngambil lagi banyak, keluarin dikit lagi. Emang seperti itu. Biar
seminya keluar. Oke, jadi si DSS sudah mulai membaik, tinggal nunggu hilal MA10-nya aja nongol dikit. Kalau sudah menghadap ke atas dan break area 880 silakan aja. Nah, ini sudah menjadi support ya, waspada ya. Kalau sudah lepas ini kalau dipasin banget nggak jadi masalah, soalnya ini kan tanda penurunan. Jadi kalau pas banget nggak jadi masalah. Kedua sudah mulai jebol, waspadalah area tanda menurun yang angka 730. Ya, untuk si DSS seperti itu ya. Sebutnya walaupun kecil ini support, saya sudah masuk MA10, waspadalah. Yang sudah ngambil di bawah santai aja, selama belum dilewatin candle panjang ini nih, masih posisi baik. Makanya maksimal waktu penurunan ya, walaupun jebol support masih aman di sini nih, 730 itu masih aman karena masih ada candle panjang di sini kan. Itu kalau berdasarkan candle ya. Oke, PANI sudah, DSS sudah. Sekarang AALI tadi DSSA, DSS siapa tadi DSS? Dari Bro Repa Amedia ya, sis Repa Amedia, jangan bosan-bosan. Sekarang AALI. Ini terlepas dari berita apapun dari SCPNet, bahas ALI ya, bakal lokal dan asing masih belum jualan. Nah, ALI sudah mulai bagus nih. MA10 di bawah candle sudah terjadi berapa 4 hari yang lalu. Tanda penurunan di sini sudah lama nggak dibahas berarti ini ya. Nah, ini penurunan lama semua nih yang belum dijebol. Berarti ini area, saya pikir area kuat juga yang tidak mau dijebol. Nah, dia sudah bikin support ya di 5875. Ini area penurunan. Kalau dia jatuh lagi, di sini kan ada si ekor merah ya. Nah, di 6000-nya itu cenderung kalau turun ke level sini cenderung bagus. Berarti kan dia bikin step kedua, step 1, step 2 gitu kan. Kalau jatuhnya pas gitu kan. Kapan dihitungin menjadi step kedua? Ketika dia jatuh dulu baru masuk lagi ke MA10 kan. Itu masih cenderung bagus. Sekarang pun tanda kenaikan sudah mulai diberi dengan shadow ya. Ini ada gap kecil di sini. Ini kan sebagai si kepala merah. Nah, ini si gapnya 6650 itu tanda target yang terdekat, yang paling kecil gitu ya. Tanda target terkasihan di sini di 6650. Nah, yang kita gedein dikit 14. Nanti targetnya di bawah MA200 7475 dulu ya, jangan jauh-jauh dulu. Kecuali kalau dia mampu nembus MA200 silahkan aja. Di sini kan ada gap nih di 8075. Ini harga wajar segini tuh. 8562. Kalau sini kan 8000, jadi sangat wajar sekali kalau ke angka 8075 sampai ke 9000 pun sebenarnya masih oke ya. Karena tidak jauh, cuma beda 500 poin aja berdasarkan PR ratio. Tapi kalau teman-teman suka dengan PBP-nya 7331 ya targetkan aja di 7450 karena di atas sedikit gitu kan. Dari rumus PBP dia tadi sini kan tidak punya target, saya tidak punya target kenaikan, hanya di level 6650 sama gap di 8075. Tapi biasanya sebuah emiten itu akan menembus MA200. Nah, di sini nih ada support menjadi resist. Jadi di angka 7150. Nanti di sini targetnya itu silahkan aja gitu kan. Untuk dijadikan target, kalau saya sendiri kan cenderung mengukur dari yang sudah terjadi sebelumnya tanpa dihalangin. Ini kalau ini benteng ini sudah selesai, anggapnya ini sudah selesai. Tapi kalau yang suka dengan support sama dengan resist, ini bisa dijadikan sebagai patokan juga. Kalau saya sendiri tidak menggunakan itu, kami menggunakan tanda kenaikan berupa kepala merah ataupun gap. Itulah target yang saya canangkan. Kalau ini area bersyukur gitu kan. Kalau ini area sabar. Nah, kalau sudah sabar ya sedikit bersyukur teman. Kenapa? Ketika mau nyampe sini jangan sampai sini banget. Nah, lepas inilah 8700 atau pasti angka 8500-nya sebagai tanda bahwa kita tidak terlalu serakah. Oke, Bandar Foreign sudah mulai masuk kemarin tanggal 10 Juli. 10 Julinya si Foreign sudah mulai masuk nih sampai tanggal 13 deh. Kita cek Foreignnya nih, ada si JP ya 3,1 miliar, BK juga keluar juga sedikit. Terus kita ukur tanggal 13-nya sejati masih ada barang. Nah, JPEG jualnya cuma 64 lot aja, kecil. Ya, memang di sini akumulasi sedikit ya, cuma 184 juta. Dan si Bandar Lokal pun memang jualan tapi tidak terlalu banyak dibandingkan dengan pengambilannya, lebih banyak pengambilannya. Smart money terjadi, maka terjadilah kenaikan. Bandar Lokal kita cek tanggal 10 juga. Oh, Bandar Lokal tanggal 13 dulu deh. Untuk Bandar Lokalnya ya, siapa yang dibuang dulu nih. Nah, yang ngebuang CSS sama CIU ya teman-teman kita pada masuk. Kita cek tanggal 10-nya
Yang masih punya barang siapa? Ada si masih teman-teman kita ya. Atau MG masih ada nih. MG masih punya barang walaupun sedikit gitu kan si AL ini. Oke, teman-teman, ini tanda kenaikan sudah mulai diberi dengan shadow ya. Ini kalau tanda kenaikan saya kasih tanda deh. Karena ini area di mana kalau dia mampu nembus, yang suka saya bilang itu ya, kalau mampu nembus berarti kan ke targetnya ke gap kecil. Tapi kalau level sini kan sudah 2 kali nih. Sudah 2 kali disentuh tapi tidak mampu diberikan. Berarti kan itu area agak sedikit berat. Nah, kalau sudah mulai tidak ditembus, dia akan uji support. Nah, uji support kan agak sedikit jauh nih. Nah, bila mana ditahan di sini nih. Yang tadi saya bilang itu kan di area penurunan di 6.000 itu masih oke. Jadi kalau dia sudah jebol level itu kan area waspada di sini kan. Teman-teman kalau waspada mau ngapain kalau sudah mau jebol sini? Kalau mau katos, mau tambah muatan gitu. Sedangkan si AL ini kita posisikan di mana? Posisinya si ALI. Nah, harganya itu memang standar di harga sekarang ya. Mungkin nanti kalau dibawa kalau pas ke bawah ke angka 5.200. Tapi standarnya sudah di sekarang, harga standarnya untuk level bawahnya. Nah, targetnya pun selama beberapa tahun terakhir dari mulai tahun 2023 itu di level 8.000 itu bisa tercapai. Targetnya tidak jauh-jauh dari angka 8.500. Sip ya, sekarang kaki. Ada kaki dari siapa kaki? Ini emiten yang dilangsurkan sudah kembali kan si kaki ini. Nah, sudah selesai. Jadi si emiten kaki ini adalah emiten yang sudah selesai. Ini babak kedua nih, saya namakan babak kedua, belum menyatakan target. Ini tanda penurunannya saya bikin sudah mulai dijemput dengan baik. Dia baru turun dari harga utama, target utamanya sudah menyentuh MA 200 2 kali. Disentuh di bawah MA 200, ini lagi berjalan di atas MA 200. Perhatikan di sini ada area tanda kenaikan di 101. Saya kasih tanggal aja karena saya belum menentukan target. Jadi si kaki ini posisinya itu masih di dalam MA ya, masih standar MA tapi sudah mulai di bawah nih, sudah mulai bagus. Berarti kan area waspada di sini. Nah, area waspada kalau dia jebol area support. Ini support sudah jadi support ya. Di 78 sudah jadi support. Teman-teman harus mengambil tindakan mau ngapain. Di sini juga sudah jadi support nih di 76-nya. Ini kan emiten sudah termasuk emiten 50 ya, 65 aja dia sampai ke 65. Berarti si kaki ini harus bisa melewati harga tertinggi sebelumnya. Di mana? Nah, di sini ada gap kecil di angka 93. Bila mana harga level itu sudah mulai diberi, silahkan aja. Targetkan bisa ke kepala merah 102 atau bisa ke level 115, bahkan bisa ke babak kedua kembali. Karena babak kedua baru satu kali disentuh di sini. Kita kasih tanda 1 kali disentuh. Tapi sebenarnya untuk kok begini sih? Babak. Nah, gini. Nah, harus gimana sih harusnya? Nah, gini 1 kali. Nah, gini nih. 1 kali ya. Ini baru disentuh 1 kali. Jadi kenapa saya belum hapus? Karena belum ditembus sama body, maka bisa menjadikan ini sebagai target lagi. Nah, tapi target utama saya sudah selesai. Kenapa? Karena sudah disentuh sama shadow, tapi tidak akan saya hapus untuk tanda kenaikannya. Itu bisa dijadikan sebagai patokan dia mau ke level situ lagi. Nah, ini sudah milik fundamental ya. Nanti kalau fundamentalnya membaik, saya pikir kalau ini harga atap teman-teman yang tadi saya bilang harga atap di sini. Ini sudah harga atap ya. Oke, sekarang posisinya memang tidak terlalu murah ya, karena baru keluar dari harga tengahnya. Nah, dia kan lagi posisinya dia yang gunung gitu kan. Kalau saya bilang ini gunung gitu kan, ini bukit nih ya. Nah, sementara ini dia tidak mampu melewati area 93. Targetnya 93 dulu nih yang terdekatnya. Kecuali kalau dia mampu ngebreak 93, silahkan aja target 100 ataupun nanti ke 140 lagi. Sebagai informasi, jangan sampai lewat area 77 ya. Kalau dia jebol 77, waspada aja. Dia jebol support kembali, bisa ke level 65 karena dia sudah 3 kali ya, sudah menembus MA 200-nya. Waspada aja kalau sudah mulai jebol tanda penurunannya. Kemarin ketika smart money berkumpul terjadi kenaikan yang bagus. Nah, hari ini itu mana lokanya masuk? Tanggal 13, kita cek tanggal 13-nya.
Ternyata terdeteksi ini si BR sama si GR nih sudah mulai masuk. PD sudah mulai masuk, teman-teman kita pada masuk. Terdeteksi 2 hari, tanggal 10, tanggal 13 berarti ya. Nah, BR yang memimpin. Terus si Bandar Foreign juga sudah mulai masuk walaupun sedikit, net buy cuma 16 juta aja. Apa-apa ya. Nah, ini tanggal 10, tanggal 13 bro. Nah, ini tuh ada 16 juta 2000 lot ya. Si AK lumayan ya, si BK sama si CK 0. Jadi si kaki ini lagi diakumulasi sama poin tapi sedikit dan tipis. Tapi smart money sudah berkumpul kan, sudah mulai bagus. Jadi dia harus menempuh area ini 1, 2, 3, 4 kali ya. Ini area sulit nih, berarti kan kalau sudah 4 kali disentuh tapi tidak mau break, jadi area sulit. Tidak mana area sulit sudah mulai di break, silahkan aja targetkan bisa ke. Oke lah, kalau tidak jauh-jauh di sini ada nih, ada yang namanya gap kecil 115 sampai ke angka 112, itu ada gap kecil, silahkan bisa menjadikan sebagai target. Tapi dia kan pergerakannya tidak terlalu jauh si kaki ini tuh. Yang kali ini MT 50-an nih, jangan lupa ya. Ini MT 50-an. Nah, ini pergerakan sampai 130, 140 lah, itu pergerakan di situ aja. Jadi walaupun nanti teman-teman nyangkut di 87 itu masih bisa kejemput. Kalau nyangkut di sini nih, tinggal tambah muatan ini 50. Saya pikir setengahnya sudah mulai bisa di average di situ, akan kembali ke sini. Soalnya lagi turun gunung dulu di sini. Ini support sini dijebol kan. Nah, makanya kalau support ini sudah dijebol lagi, waspada. Ini sudah bikin step 1, step 2 sudah mulai membaik sih, cuman dia tidak mampu melewati harga tertinggi. Cenderung di harga tertinggi sebelumnya ini dijegal ya, atau sudah 4 kali tidak mampu ditebus, berarti area kuat situ. Ada data ini seri kemarin dibahas kapan ya, dari Bro Ahmad Zuan ini kemarin terakhir dibahas kapan ya datanya, dari siapa, Muhammad Supian Sauri, mohon saham data anaknya Tower. Ini apa nih yang yang Antam investasi jangka panjang, tenang, Antam aman. Nah, si data sudah mulai bagus nih. Ini pertanyaannya apa nih? Data sudah bagus nih. Ini kemarin usahakan saya tidak ngasih tanggal, teman-teman ya. Saya kasih tanggal sekarang deh. Ini targetnya sudah di sini nih. Sudah mulai bagus nih. Di 3020 dulu targetnya. Cuman si data ini kan tanda kenaikan sudah mulai di break nih. Ya. Kita kasih tanggal sekarang aja untuk area. Mau kita kecilin. Buat apa sih tanda ini? Ini pertanda saya sudah dibahas. Sudah sampai gitu. Kemudian gap seperti kan sudah sampai. Nah, ini tanda kenaikan sudah mulai di break. Tanda berikutnya di 2580, targetnya di 3000 dulu, ada gap kecil. Nanti kalau sudah target gapnya tercapai, silakan ada gap berikutnya di MA 200. Secara TA masih posisi bagus, cuman dia belum bikin step kedua ya. Ini bukan step kedua karena belum melewati MA 20. Nah, nih perhatikan gap nih 1440 ya. Ini suatu saat pasti ke sini. Tapi sekali lagi dia dijagain di MA 10, MA 20 masih bagus ya. Area bagusnya di mana kalau dia turun? Nah, berarti kalau posisi ini minimal maksima gitu ya. Maksima dia koreksi di 2140. Itu masih posisi oke. Nah, kalau sudah jebol level itu ya waspadalah ke level 1785 ya sebagai tanda penurunannya. Bana lokasi sebenarnya masih di dalam kalau kita cek dari mulai tanggal 11 Juni sebulan yang lalu sampai tanggal 13. Bana lokasi apa nih? Oh, masih ada si AO kan 17 miliar, BR, BMG juga masih ada. Memang hari ini emang ada sedikit penjualan, kalau kemarin lumayan ya. Jadi si bana lokalnya ngejual tapi banyak yang ngabat. Ini ada broker luar nih atau market maker luar yang sudah mulai ngumpulin barang. Nah, terdeteksi ada si aja, kita cek deh tanggal 10 ya. 10 sama tanggal 13-nya siapa yang ngambil? Nah, ada BR, LG sama si AC. Berarti ini termasuk broker luar atau market maker luar yang sudah mulai memainkan si data. Bisa jadi ya dari karangan mereka sendiri juga gitu. Nah, terjadi kenaikan tidak lepas daripada smart money yang sudah mulai masuk. Perhatikan di sini smart money-nya bagus. Kalau Forex sudah akumulasi sejak tanggal 8 Juli. 8 Juli sampai 13. Hari ini pun masuk ya, 148 juta. Nggak gede sih.
Nah, kan sudah ngambil 2,1 miliar, CCYP pun masih ada di dalam. Jadi sebenarnya lokal, kalau diurutkan sebenarnya ngambil dari mulai tanggal 11 Mei ya, sudah mulai ngambil bagus, ada penjualan, tapi kekeh dia di sideways di sini masih beli lagi, artinya si MT ini lagi diakumulasi di harga sedikit atasnya. Target yang tadi saya bilang sini dulu ya, terdekat dulu di 3.000 dulu, nanti kalau sudah break silahkan di sini. Ini dulu harga wajarnya di angka 3.200, jadi kalau ditarikan ke 3.000 ya sangat wajar sekali ya. Apalagi PBB-nya 2.900 kan, harusnya ke 3.000 itu sangat pas. Ya kan kalau pasin pun silahkan aja 3.500, dia suka agak sedikit lebih, bahkan nanti kalaupun harga wajarnya 3.200, kalau dia sudah nembus MA 200, mampu bertahan di atas MA 200 nih, ini kan babak kedua nih, targetnya jangan tinggi-tinggi ya, di sini aja nih 4.700, tapi syaratnya harus menjebol MA 200. Saya pikir untuk menjebol ke sana bisa. Waspadalah si data ini kalau sudah mulai jebol level sini nih 1420, ini masih ada penurunan lama nih, yang warna biru ini penurunan lama, dia cenderung sengaja saya hapus dan warna pun tidak saya ganti untuk melihatkan kepada teman-teman bahwa si emiten data ini masih punya PR di harga bawah. Oleh gap yang sangat lebar ini suatu saat akan ketembus. Maka sementara ini syukurinlah apa yang didapat, bisa target ke angka 3.000-an lumayan. Dan waspadalah kalau sudah mulai jebol karena sedikit panjang ini. Berarti maksimal itu yang tadi saya bilang itu ya, satu tik di atasnya 2160 itu masih bagus. Len. Udah banyak dibahas ya dari Hyun Bin. Sorry ya baru dibahas ya. Hyun Bin 898 Len sama roda katanya. Sudah mulai bagus, emas terus mulai bakar maju ke atas dengan candle panjang. Nah, dia punya historis, punya candle panjang tapi langsung dibanting ya. Udah lama yang nggak dibahas ini. Nah, tanda penurunan nih di 89 dijebol. Nah, ini pas banget nih. Saya hapus aja ya karena pas banget. Di sini pun tidak ada tanda penurunan. Hanya di mana tanda penurunan di sini nih. Satu titik di atasnya. Di angka 51. Emang MT 50-an, ini target saya sudah selesai, ini target, ya ini satu kali pun sudah mulai dicapai, ya targetnya kemana lagi? Nah, di sini ada di sana. Nah, ini area tanda kenaikan yang saya bikin di sini, di 100. Kalau dia sudah mulai nembus 100, ya silakan aja bisa ke angka 119. Waspada terhadap emiten yang kenaikannya panjang, dia akan diiringi ya dengan penurunan yang sangat tajam, itu harusnya sudah bisa diantisipasi. Antisipasinya bagaimana ya, cepat-cepat teman-teman, kalau yang suka cut loss cepat-cepat cut loss, kalau yang mau tambah muatan pakai strategi silahkan aja. Nah, lain ini standarnya itu di angka 121 di sini berarti ya. Nah, 118 ya. Nah, di sini standar ini target 156, tapi di sini aja silahkan aja 119 itu menjadikan target. Ketika dia sudah naik, ada antisipasi kalau dia terjadi penurunan aman. Jadi kalau dia turun sampai pakai candle merah dibanting gitu ya. Nah, kalau masih area aman di mana? Ya di sini nih. Walaupun di sini ada gap kecil gitu ya. Waspadalah kalau sudah mulai jebol candle kecil ini di 63-nya. Tapi selagi masih ditahan di atasnya, satu tik di atas candle panjang di sini nih. Set. Nah, 65 ya, karena kan kenaikannya juga bagus gitu kan. Tinggi. Makanya kalau diiringi dengan penurunan yang sangat tajam, harusnya sudah paham resikonya seperti itu kalau ngambil emiten yang kenaikannya tajam. Nah, ini untuk 15 menitan nih masih posisi bagus, dijagain di MA 20, MA 200 masih di bawah candle, di bawah MA 10, MA 20. Jadi posisinya uptrend untuk 15 menitan. Jadi selagi dia masih dijagain di MA 10-nya masih posisi bagus, sampai kemana bagusnya di sini? 71 kalau di 15 menitan 71. Nah, 71-nya masih jebol ke situ tapi pas banget masih aman. Jadi kalau 15 menitan tidak saya kasih tanda ya. Hanya dikasih tanda itu di level sini aja. Nah, karena tidak ada tanda penurunan maka langsung cek 15 menitan. Ini masih oke lah, masih berjalan di atas MA 20. Oke, tanda kenaikan saya bikin di sini ya, break ini, area break. Nah, bisa menjadikan target yang terdekatnya silahkan. Saya kasih tanggal deh sekarang ya, untuk ngasih tanggal aja. Wah, ini itu sudah dibahas. Oke, jadi setiap emiten yang kenaikannya tinggi waspadalah dengan yang namanya penurunan yang
tajam, harus diantisipasi hal yang seperti itu. Tapi kalau sekarang itu si len ini posisinya uptrend. Kenapa uptrend? MA 200 berada di bawah. Jadi selagi dia masih di bawah, masih bermain di atas MA 200-nya, itu masih posisi uptrend jatuhnya. Terus si Banaloka pun memang kemarin jualan kan di tanggal 8, tapi kalau dilihat dari pungutannya di sini nih, mulai dari sini ambil emang keluar gitu, tapi dia ngambil lagi. Dia masih punya barang yang di harga sedikit di sini nih, masih punya barang, dan dia ngambil juga di tanggal 7 juga masih punya barang. Artinya si Banaloka selama 3 hari nambah muatan lagi di tanggal 9 Juli ya. Kita cek deh 9 Juli sampai tanggal 13. Banalokanya ada si apa ya, sini ada si MG nih. MG sudah mulai masuk di sini. XL kebanyakan ya, waspadalah. Tapi XL-nya pada keluar nggak tanggal 13-nya. Masih masuk keren ya, 1 miliar ya. Ini si Poren masuk nih tanggal 10 Juli. Poren 10 Juli ya. Masuk. Kita cek Porennya ada siapa, digeroskan dulu. Nah, ada si YP ya. YP suka ngocol ini juga teman-teman ya, suka ngocol juga. Jadi kalau si YP yang saya tahu ya, kalau broker YP, baik YP yang memimpin lokal ataupun Poren, dia akan bermain tuh biasanya gini ya, 50 70 50 70 50 70 gitu kan. Terus saya bermain di situ. Kadang-kadang lama gitu kan. Tapi tiba-tiba ketika dia sudah mulai break, kencang naiknya teman-teman kalau si YP. Cuman kita nggak tahu kapan dia mulai bisa dinaikin kencang, apakah karena ngikutin IHSG atau tidak. Makanya ini kalau YP nanti yang memimpin ya, ketika IHSG kita bangkit, lumayan teman-teman. Itu kenaikannya kalau broker YP yang memimpin ya, itu kenaikannya lumayan. Bisa sampai 100% lebih itu kalau nanti broker YP yang memimpin. Nah, cara bermainnya seperti itu, terus aja main di bawah gitu, dia ngocok aja dia mah. Tapi saya untungnya itu kalau YP yang main gitu ya, saya akan ngambil kalau dia level bawah gitu paling 5%, 10% juga udah take profit, nanti ngambil lagi, untung lagi 5-10% take profit. Kalau dikumpul-kumpulin sih dapat juga gitu, lumayan gede. Cuman nanti kalau seperti itu tidak disimpan atau tidak istilahnya tidak di take profit, jadi kenaikan 5-10% disimpan ya, terus nunggu waktu gitu, nunggu momen, bisa setahun, bisa 6 bulan gitu kan, itu naiknya kencang tuh, Nah, saya juga kan bersyukur juga gitu kan, karena kan kalau di market itu harus banyak-banyak bersyukur. Kalau kita banyak menyesal ya harus diperbaiki lah psikologis teman-teman, harus banyak-banyak bersyukur, jangan banyak-banyak menyesal. Sip ya untuk si len. Terus ada satu lagi apa tadi deh? Saham roda, sekaliannya roda deh. Roda berputar. Roda kita masukin di sini roda nih. Sorry. Roda. Nah, roda pun roda hampir sama ya tanda penurunan di sini. Oke, tanda penurunan di jebol ini emiten sama, emiten 50-an. Nah, ini adalah emiten FCA kemarinnya ya. Kita cek di sini roda. Udah lama nggak dibahas roda ya. Roda. Nah, ada keterangan di ini ya. Targetnya di sini. Ini targetnya di 129 ya. Nah, sekarang posisinya uptrend setelah dia melewati angka 50 dengan area gap kecil ya di 59, jadi masih posisi aman. Kalau turun ke level situ, dia harus melewati tanda kenaikan di mana? Di sini pas banget. Oh, udah lewat nih. Udah lewat ya, tinggal satu lagi di level 77-nya nih belum. Nah, ini buat ngasih tanggal aja. Ini mulai bagus nih. Ingat ya, kalau kenaikan yang tinggi harus teman-teman sudah paham dengan yang namanya penurunan. Tinggal kita tahu apakah masih aman atau tidak untuk disimpan atau untuk ditahan gitu kan. Jadi kalian dia punya candle panjang di tanggal 7. Nah, ini untuk area bermain di candle panjang ini sampai ke harga 59 pun masih posisi aman. Terlebih lagi MA 200-nya di bawah, artinya lagi posisi uptrend walaupun dekat dengan area paling bawahnya 50, tapi posisi memang mengkonfirmasikan uptrend.
Foreign memang keluar 3 hari terakhir, kita cek tanggal 13-nya. Ada yang sudah mulai nitip enggak? Ada si BK nitip 2 juta. Nah, Bana Lokal sudah masuk tanggal 10, tanggal 13. Tanggal 10, tanggal 13. Kita cek Bana Lokal siapa. Nah, ada CC nih ya. Tapi banyak teman-teman kita ya, nggak apa-apa. Karena yang suka saya bilang itu kan, mereka itu bisa jadi bagian daripada market maker juga. Nah, MG sama LG pun sudah mulai masuk. Di sini smart money terdeteksi terjadi kenaikan lumayan. Makanya kalau teman-teman punya broker yang saya punya, ketika sudah mengincar sebuah emiten yang harganya sudah mulai jatuh, lihat smart money-nya dulu. Biasanya smart money sebagai pendorong ya. Kalau dia sudah mulai mendorong dan direspon sama market maker, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Sip ya untuk si roda. Secara TA masih posisi bagus, memang masih ditahan ya di candle panjangnya. Perhatikan ketika candle panjang dijebol teman-teman ya, dijebol naik dikit langsung turunnya kencang gitu kan. Dan teman harus paham bahwa emitennya emiten 50-an, jadi kalau dia ke 50 harusnya sudah mulai memaham. Dan standarnya di harga murah nih, 91 sampai ke angka 115. Jadi kalau ditarikan 95 itu sangat wajar sekali. Nanti kalau sudah break 95 dan mampu bertahan di atas itu, 129 adalah target berikutnya. Tapi pentingkan di sini dulu, di 95 dulu. Oke, lanjut ke emiten berikutnya. Ada emiten WIRG. WIRG sekarang udah masuk ke emiten 50-an ya. Jadi jangan kaget kalau suatu saat dia tinggi gitu, tiba-tiba ke 50. Harusnya teman-teman sudah mengetahui. Dan yang kedua, dia akan keluar dari nama 50 perak, emiten 50-an, ketika sudah mulai ada yang namanya pengendali baru. Ya biasanya dia apakah akan dijagain di harga tertentu gitu kan berdasarkan pembelian dia, atau malah ikut-ikutan juga bisa jadi seperti mungkin dia harganya memang belinya di bawah 50. Bisa jadi kan seperti itu. Dari Kaji Gamar, bahas WIRG holder keras super sabar. Nah, keren. Karena memang emiten 50-an itu ya, rumusnya cuma 3. Dari dulu sampai sekarang, sejak saya bikin channel tahun 2024, saya bikin channel tahun 2024. Saya menyatakan bahwa dulu kan emiten 50-an. Jadi saya itu bikin channel yang namanya update saham 50-an atau saham gocapan saham gocapan ID ya. Setelah itu baru saya rubah namanya jadi update saham ID. Tapi dulunya itu saham gocapan. Jadi dulu itu saya ngebahas emiten-emiten gocapan yang berpotensi untuk menaikkan kenaikan. Cuman ya rumusnya cuma 3S. Apa itu? Sabar. Karena tidak ada lain, tidak ada rumus lain selain itu. Nah, si WIRG ini masih punya PR di 50 ya. Sejak kemarin dia ke 50. Sekarang itu meninggalkan jejak penurunan, walaupun kemarin di sini ada candle panjang tanggal 10 ya. Cuman dia meninggalkan jejak penurun 50. Jadi kalau wajar sekali kalau dia meninggalkan ke 50-an kembali. Nah, si WIRG ini ternyata di harga 50 itu Bana Lokal sama Sekuan lagi jualan dulu nih. Mereka ngambil kan di level sini, ngambil jualan. Nah, Bana Lokalnya yang sedang jualan terus nih. Kenapa? Karena jualan kok bisa di 50. Ingat, mereka lagi buang barang sisa daripada keuntungan mereka. Yang suka saya bilang itu kan. Mereka itu sudah untung, modal sudah dapat, untung sudah dapat, sisa barang ya dijual di harga berapa tetap aja untung. Karena mereka ada seorang penjual atau seorang pedagang. Yang namanya pedagang ya kalau sudah untung sama modal sudah didapat ya barang tersisa dijual di berapa aja tetap aja untung gitu kan. Per hari ini itu ternyata si Foreign keluar ya 1,4 miliar. Ada yang nerima dipastikan gitu kan. Kita cek nih Foreign siapa yang ngebuang ya. Nah ini ada AK ya, AI, CC, YU ya sudah mulai ngebuang barang. Ditambah dengan si Bana Lokal pun ngejual barang juga. Bukan ada GR, ada S. Tapi ada yang nerima kan. RB teman-teman kita sebagian. Tapi kita cek deh. Dari mulai tanggal 26 Juni. Ada broker yang bagus nggak 26 Juninya nih. Karena di situ terdeteksi ada smart money yang sudah berkumpul. Nah, biasanya patokannya itu smart money. Saya itu kalau sebuah emiten di angka 50-an, ketika ada terdeteksi smart money yang masuk, itu ada potensi bisa dibuka keran. Atau ketika
sebuah emiten dijual terus gitu sama market maker baik lokal atau global, tapi smart money itu terus aja ngumpulin sampai 2 rumpun 3 rumpun gitu kan, maksudnya ini kan hijaunya bagus, ini hijau juga bagus, tapi sudah 2 bulan 3 bulan belum di up, itu biasanya tidak lama lagi akan di up, karena memang harus yang namanya sabar itu harus diutamakan terhadap emiten-emiten 50. Ini targetnya bisa lumayan ya ke harga 96 ataupun nanti ke 114, silahkan aja. Untuk sementara ini ya bandar lokalnya sejak kemarin mereka beli ternyata tidak mampu dia. Tidak mampu untuk memaafkan. Kalau perhatikan di sini nih. YIRG ini adalah emiten yang betul-betul jumlah yang di masyarakatnya keren. Berapa kerennya? Kita cek sendiri. Nih, ya, pelipotnya 92%. Ini masyarakat 97 itu ya. Nah, pelipotnya 92. Berarti kan ada sekitar 5% yang berada di bagian daripada afiliasinya. Ya walaupun di sini 97 gitu kan. Jadi ada 92% yang terlihat sebagai pelipot. Nah, kita cek di sini 5 bulan terakhir. Nah, 10% kan? 1046, di sini 1005 kan ada penambahan nih porennya. Walaupun hari ini keluar gitu kan. Tapi itu kan emiten, sorry, itu kan broker yang sering jual beli gitu kan, beda halnya terhadap broker yang suka menyimpan barangnya untuk setahun, untuk 2 tahun gitu kan, jadi cenderung ngumpulin barang gitu kan. Nah, gunanya mereka itu untuk ngumpulin barang itu untuk mengurangi jumlah saham yang berada di masyarakat. Makanya kalau sudah mulai kering, mereka sudah mulai ada 1%, 2%, nah ini lihat tuh individunya ya, terutama broker-broker yang disinyalir sebagai retail. Ini kan individunya masih terdeteksinya berapa persen nih? Nah, 80% gitu kan. Ini sangat-sangat benar-benar bukan kering, basah, banjir ya. Nah, kalau emiten yang seperti banjir seperti itu agak sedikit susah, makanya butuh broker-broker atau investor-investor yang sering makan barang 1%, 2% untuk disimpan. Jadi kan jumlah yang berada di masyarakat cenderung berkurang gitu kan. Nanti biarkan market maker yang sering jual belinya itu tuh, jual beli. Itulah yang bisa menjadikan si YR ini sangat menarik gitu. Selagi banyak yang masuk 1% cenderung bagus. Jadi ini kita lagi menunggu aja broker-broker atau perusahaan-perusahaan atau korporat atau individu-individu yang mengambil di atas 1%-nya. Jadi enak tuh. Walaupun di sini kan memang lokal gitu, kebanyakan lokal, tapi foreign ya sudah mulai masuk nih 1% gitu kan. Ya, nanti kita cek aja updatean, ini kan per 3 Juni ya, bulan kemarin. Bulan hari ini tanggal 3 Juni. Ini updatean Juninya nih untuk individu. Nah, kalau individu paling baik kan belum ada ya 88 nih. 80,89%. Sekarang masih tidak terlalu jauh kan. Kita cek lagi. Ini corporate-nya 6.97. Yang masih belum berubah. Nanti kalau bulan Juli mungkin sudah ada, kita lihat nih perbandingannya. Kalau semakin berkurang individunya atau bertambah corporate-nya, tapi kalau sudah berkurangnya sangat banyak, otomatis dikatakan kering berdasarkan perhitungan mereka gitu kan ya. Saya pikir untuk di up itu bisa terjadi. Nah, untuk sementara gitu dulu ya YIRG ya. Ini karena dia masih punya PRD 50 ya semenjak kemarin di sini. Pada lokal memang jualan, foreign memang jualan, tapi ada yang nerima kan, ternyata yang nerima teman-teman kita. Kalau masih basah ya bisa aja terjadi kenaikan walaupun masih basah, karena di sini smart money, saya melihat smart money di sini sudah mulai bagus nih. Yang suka saya bilang kan bahwa setiap smart money ketika berkumpul banyak, dia akan melakukan yang namanya break. Nah, berarti kan ada musuhnya nih. Nah, kalau sudah mulai break, artinya ada musuhnya, si market makernya baru tuh, apakah ini akan dijagain di harga tertentu, mulai sini kan nih, apakah akan dilewati 60 dulu. Tapi kalau dia masih ditahan di 60 ke bawah, artinya kan si market maker belum siap tuh gitu kan. Nanti kalau sudah siap, ketika di break dia akan menunjukkan kenaikan. Nah, partisipasinya gitu kan dari retail dan lain sebagainya yang bisa memaaf harga ini. Nah, target ke 96 saya pikir itu bisa terjadi. Awasin terus ya emiten 50 ini, awasin untuk LK-nya. Kalau LK-nya tidak keluar, nah patut dipertanyakan. Kita cek nih hari ini bagaimana LK-nya masih aman nggak?
Angkanya masih aman ya, masih ada keuntungan lumayan, bukan ini juga PR ratio 7,98%. Terus keuntungan pun sudah mulai bagus ya, dari 25 ke 28. Revenue pun menurun. Revenue-nya menurun ya. Ini harga wajar kemarin 122 ya. Masih aman kan, harga wajar ya 122. Jadi fundamentalnya masih ada, bahkan dari mulai kuartal 4 sampai kuartal 1 tahun kemarin ini masih menunjukkan harga fundamentalnya masih ada walaupun menurun. Tapi harga fundamentalnya masih. Oke, untuk sementara WIRG gitu dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi untuk emiten-emiten yang lain. Mungkin saya sampai sini dulu, nanti kita bahas yang emiten yang lain juga ya. Sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.